Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan dari fikih akhir Ramadan, dan tema kita pada malam ini akan membahas tentang masalah beberapa hukum seputar zakat al-fitr. Karena ini dari hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan muslimah di akhir Ramadan, di akhir dari bulan Ramadan ini. Dan kita masih dalam pembahasan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang kita ringkas dari karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam menerangkan pembahasan seputar zakat al-fitr ini. Tapi beliau terangkan di sini ada pembahasan-pembahasan yang akan kita kaji dari pertemuan yang ringkas pada malam hari ini. Tapi kata beliau rahimahullah, atau kata beliau hafizahullah ta'ala, bab fi zakatil fitr, bab tentang masalah zakat al-fitr. Nah, beliau terangkan di sini beberapa pembahasan seputar zakat al-fitr. Nah, yang pertama beliau akan terangkan tentang masalah definisi dari zakat al-fitr itu, dan juga yang berikutnya beliau akan terangkan tentang hukumnya, dan juga beliau akan terangkan tentang hikmah dari syariat zakat al-fitr tersebut. Kemudian beliau akan terangkan juga tentang masalah mikdarnya, dari ukuran yang keluar dari zakat al-fitr. Kemudian beliau akan terangkan juga tentang masalah waktu, kapan dikeluarkannya dari zakat al-fitr ini. Dan juga beliau akan terangkan seputar masalah-masalah yang bercabang dari pembahasan zakat al-fitr, tentang siapa yang wajib dan apa yang ditanggung dari anggota keluarganya. Itu yang akan diterangkan oleh beliau hafizahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Nah, dan juga beliau akan terangkan di akhir dari bab ini tentang masalah hukum mengeluarkan zakat fitr dengan uang. Nah, itu akan beliau terangkan juga rincian dalam masalah ini. Baik. Di awal pembahasan beliau terangkan kepada kita tentang masalah apa dari makna zakat al-fitr itu. Nah, beliau terangkan zakat al-fitr, dikatakan di zakat al-fitr itu adalah zakat yang dia wajib, dia disyariatkan karena
disebabkan karena adanya sebab al-fitr. Dan fitr artinya berbuka. Fitr artinya berbuka. Disandarkan kepada sebabnya. Nah, dan juga boleh terangkan situ dibawakan beberapa dalil dari ayat dan hadis tentang wajibnya zakat al-fitr ini. Di antaranya ayat di surah Al-A'la ayat ke-14, qad aflaha man tazakka, dan sungguh telah beruntung orang yang tazakka, yang membayar zakat. Nah, ada sebagian penafsiran dari para ulama di tafsir. Walaupun ayat ini ada penafsiran yang lainnya, tazakka di situ bisa bermakna juga dia mensucikan dirinya dari kesyirikan. Nah, dia bertahara. Dan juga ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya dia membayar zakat. Dan ini dari keterkaitan ayat. Kalau dilihat ayat setelahnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, itu telah beruntung orang yang tazakka, yang mengeluarkan zakatnya, kemudian dia menyebut nama Allah, itu dia bertakbir. Nah, kemudian dia salat. Kalau dia salat, itulah salat Idul Fitri. Nah, ini satu sisi penafsiran dari ayat tadi itu. Dan itu diterangkan oleh Sa'id bin Musayyib, oleh Abul Aliyah, dan juga oleh Umar ibn Abdul Aziz dan selainnya. Dan dari para as-salaf dalam masalah ini. Nah, yang dimaksud dengan tazakka di situ adalah dengan mengeluarkan zakat al-fitr. Dan juga boleh bawakan ayat di surah Al-Baqarah tentang keumuman dari ayat-ayat Al-Quran tentang perintah untuk membayar zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, dan tegakkanlah salat serta bayarlah zakat. Nah, walaupun ayat ini umum ya, dia umum, bisa berlaku untuk zakat al-fitr dan juga bisa berlaku untuk zakat-zakat yang lain yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya dari zakat yang diwajibkan dalam agama kita. Nah, ini tentang syariat zakat al-fitr dalilnya. Dan juga beliau bawakan situ ada hadis dari Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr atau sa'an min syair ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr ini. Nah, iya, satu sa' dari korma, satu sa' dari syair, dari gandum. Nah, atas hamba, orang yang masih budak atau orang yang merdeka, wal-dzakari wal untha, laki-laki ataupun perempuan, as-saghir wal kabir, kecil dan juga orang yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Nah, tapi ini ayat, ini hadis ada sambungannya ya. Kalau dilihat di kelengkapan ayat hadisnya, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Nabi SAW memerintah agar dia dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju kepada salat Idul Fitri. Nah, maka ini dari hal yang diterangkan dalam syariat kita tentang masalah zakat al-fitr ini. Ya, dan Nabi SAW mewajibkan hal tersebut. Dan asal perintah itu bermakna wajib. Satu sa' dari korma, satu sa' dari gandum atas orang yang atas budak merdeka, laki-laki perempuan, kecil dan besar, dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, dan para ulama telah sepakat dalam masalah ini ya. Dari silang pendapat
bahwasanya zakat al-fitr itu adalah hal yang diwajibkan. Ini dinukil oleh Ibnu Munzir, ya, dan selainnya. Nah, bahwasanya tidak ada silang pendapat tentang hukum zakat al-fitr ini, hukumnya wajib. Nah, baik. Dengan hadis yang telah kita bacakan tadi dan ayat yang telah kita baca, wa atuz zakah dan qad aflaha man tazakka. Dan telah berlalu ya dari mana zakat pada pembahasan zakat perdagangan kemarin. Zakat itu artinya sesuatu yang bertambah, yang berkembang. Nah, adapun al-fitr itu diambil dari kata berbuka. Jadi Idul Fitri itu artinya hari raya, di situ orang berbuka, tidak lagi puasa kan. Nah, itu yang lebih tepatnya dimanakan, walaupun ada sebagian ulama yang memanakan dengan makna yang lain. Nah, baik. Mungkin dari hal yang harusnya diperhatikan tentang masalah beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah zakat al-fitr. Nah, baik. Kemudian boleh terangkan di situ dari hadis yang telah kita bacakan tentang miqdar dari zakat al-fitr tadi. Jelas sudah kita lewat ya, hukumnya adalah wajib. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min syair. Nah, satu sa' dari korma dan satu sa' dari syair, dari gandum. Nah, di sini beliau terangkan tentang masalah ukuran dari zakat al-fitr itu. Nah, satu sa' itu berapa? Ya, boleh terangkan di situ. Nah, satu sa' itu adalah 4 mud. Adalah 4 mud. Ya, satu mud itu adalah 2 ukuran telapak tangan orang dewasa kalau digabungkan. Nah, ukuran normalnya ya, yang tidak besar, tidak kecil. Itu yang dikatakan 1 mud. Jadi 4 kali seperti itu, maka itulah yang dikatakan 1 sa'. Nah, baik. Dan kalau didekatkan sekarang di ukuran, nah, yang kita kenal, itu ada beberapa riwayat dari sanad tentang masalah mud itu ataupun sa' tadi itu. Ya, kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau punya sanad sampai kepada Zaid bin Thabit yang kesimpulannya 1 sa' itu sekitaran 2,4 kilogram. Ya. Kemudian juga ada syekh yang lain dari Syekh Yahya bin Utsman al-Mudarris. Beliau juga punya sanad sampai kepada Zaid bin Thabit. Dan 1 sa' itu ditakar sama dengan 2,6 kilo. 2,6 kilo. Nah, adapun lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika itu dan para ulama yang lainnya, mereka membulatkan bahwasanya 1 sa' itu dibulatkan menjadi 3 kilogram. Itu kalau dia bayar 3 kilogram satu orang, itu sudah lebih. Ya. Dan tidak ada masalah dalam masalah dia keluarkan zakat, kalau dia lebih itu tidak ada masalah. Yang penting jangan kurang. Ya, terserah dia ikut pendapat Syekh bin Utsaimin 2,4 kilo itu pasnya, atau 2,6 kilo atau 3 kilogram. Nah, tapi kalau dia ingin ambil hati-hatinya, dilebihkan itu tidak ada, agar dilebihkan itu dari hal yang lebih hati-hati. Nah, dalam masalah itu, agar dia tidak was-was. Walaupun kalau dia ukur 2,6 kilo juga misalnya, atau 2,4 kilo itu sudah cukup. Nah, maka itu dari ukuran sa'. Nah,
Ya, kemudian boleh terangkan di situ. Jadi sudah selesai tadi ya. Itu ringkas dari tentang masalah ukurannya. Nah, ya. 1 sa' dibulatkan dari fatwa Lajnah Daimah itu 3 kilogram. Dia mengambil juga pendapat yang 2,6 kilo atau 2,4 kilo juga tidak masalah. Nah, ya. Kemudian apa yang dikeluarkan tadi? Ya, tadi diterangkan dalam hadis Ibnu Umar, sa'an min tamar atau sa'an min syair. 1 sa' dari korma atau 1 sa' dari gandum. Tapi ini makanan yang dimakan pada saat itu ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka makan korma dan juga mereka makan gandum. Nah, maka itu yang dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan setiap hari di suatu negeri. Ya, kalau kita misalnya di sini kita makan nasi, berarti dia dari beras. Maka itu yang dikeluarkan. Itu yang dikeluarkan. Dan diterangkan dalam hadis-hadis yang lain, ada jenis makanan yang lain. Itu diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga. Nah, di situ diterangkan, kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am atau sa'an min tamar atau sa'an min syair atau sa'an min zabib. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dulunya kami mengeluarkan zakat fitr ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makanan. Ini lafaz umum ya. Jadi 1 sa' dari makanan yang dimakan di negeri tersebut. Ya, apakah dibentuknya biji-bijian seperti beras itu atau jagung misalnya. Nah, maka itu yang dia makan dan itu juga yang dikeluarkan. Itu juga yang dia keluarkan. Nah, jelas ini kata Abu Sa'id 1 sa' dari makanan. Dan juga 1 sa' dari korma, 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari zabib, yaitu anggur yang telah dikeringkan atau bahasa lainnya kismis. Itu pada sebagian daerah ada yang makan kismis sebagai makanan pokoknya. Nah, dipahami ya. Dan Syekh juga terangkan di situ ya, makanan pokok pada waktu itu berbeda-beda. Nah, ya, maka disesuaikan dengan jenis makanan pokok yang dimakan kebanyakan dari penduduk negeri. Maka itu yang dia keluarkan juga. Kalau dia makan nasi, berarti dia keluarkan beras. Dan beras yang dikeluarkan adalah beras yang setiap hari dia makan. Jangan dia cari beras yang lebih rendah kualitasnya misalnya. Dimakan beras yang harga mahal, kemudian dikeluarkan beras yang harga murah. Itu tidak boleh ya. Tapi dia keluarkan seperti itu juga. Seperti sebagaimana dia keluarkan ketika dia makan. Nah, baik. Bagian dari hal yang diperhatikan ketika mengeluarkan zakat al-fitr tersebut. Yang tadi sudah dibahas tentang masalah kadarnya, dan yang kedua tadi telah dibahas tentang masalah jenis yang dikeluarkan untuk zakat al-fitr ini. Kemudian dari hadis tadi itu diterangkan juga oleh para ulama. Yang tadi kita baca hadisnya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min syair, yang sudah diterangkan ya, dari takarannya dan jenis makanan yang dia keluarkan. Alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin. Ini masalah yang lain tentang masalah orang-orang yang diwajibkan membayar zakat fitr itu. Nah, itu mencakup seluruhnya, apakah dia budak, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar. Jelas dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Ya, karena dia kalau orang kafir,
Kalau dia misalnya kafir, maka tidak wajib padanya zakat. Tapi orang kafir nanti di hari kiamat akan ditanya, kenapa anda sholat, kenapa anda zakat, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban agama dalam Islam akan ditanyakan kepada mereka. Nah, kalau mereka masuk dalam api neraka, diterangkan oleh Allah. Nah, qalu lam nakum minal musallin, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin. Kalau tanya kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka Saqar ini? Mereka menjawab, dulunya kami di dunia lam nakum minal musallin, bukan dari golongan orang-orang yang salat. Ya, mereka tidak salat, tapi di hari kiamat akan ditanya itu. Walam nakun nut'imul miskin. Kemudian mereka berkata juga, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Ya. Ini dari syariat zakat. Nah, jadi mereka tidak wajib, tapi di akhirat akan ditanya hal tersebut. Nah, jadi tadi diterangkan ya, zakat al-fitr ini diwajibkan untuk kaum muslimin. Nah, apakah dia budak, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar. Nah, dipahami ya. Dan itu dari syarat orang yang mengeluarkan zakat al-fitr. Itu dia dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Nah, kemudian syarat yang kedua ditambahkan oleh para ulama yang lain. Nah, dia muslim, kemudian dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat al-fitr itu. Sekarang dikatakan yang mampu bagaimana? Ya, artinya dia punya makanan di malam Idnya, dan hal yang melebihi dari kadar yang dikeluarkan tadi itu. Jadi kalau misalnya dilihat tadi ukuran yang paling sedikitnya 2,4 kilo atau 2,6 kilo, dia punya lebih daripada itu, maka dia keluarkan itu untuk dirinya begitu kan. Nah, beda kalau dia tidak punya ya, ada sampai misalnya 2,4, 2,6 atau 3 kilogram, nah maka dia tidak wajib membayar zakat. Nah, kalau dia lebih, ada 5 kilo misalnya di rumahnya dari beras, 4 kilo itu sudah lebih ya, maka dia wajib untuk apa? Mengeluarkannya untuk dirinya begitu. Nah, itu yang dikatakan dia punya kemampuan untuk membayar zakat, untuk membayar zakat. Dilihat pada malam Idnya. Kalau misalnya dia dari orang miskin, dia terima zakat juga, nah itu kan kadang dia berlebih, maka dia wajib juga membayar zakat ketika itu ya. Dia cari orang miskin yang lain, kemudian dia bayar zakatnya. Nah, itu tidak masalah ya, dia menerima zakat dan dia juga membayar zakat. Nah, karena dibedakan antara miskinnya dia dengan dia punya kemampuan, dengan dia punya kemampuan dalam masalah itu. Nah, baik. Ya, itu dari dua syarat ya. Nah, di sini Syekh tidak diterangkan ya, tapi diterangkan di orang yang lain dari para ulama. Jadi syarat seorang yang diwajibkan padanya zakat al-fitr, yaitu dia Islam, dikatakan tadi kan minal muslimin, dari kaum muslimin. Dan apakah dia budak atau merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, besar. Artinya kalau dia anak kecil, yang tanggung di situ orang tuanya kan. Dan budak juga, kalau dia tidak punya harta, yang bayarkan tuannya. Nah, laki-laki, perempuan, kalau dia suami istri, maka yang bayarkan suaminya. Nah, siapa yang tanggung nafkahnya, itu yang wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, jelas dikeluarkan zakatnya. Baik. Ya, maka dari hal yang diterangkan ya. Dan apa yang diterangkan tadi itu dari pendapat mayoritas ulama. Bahwasanya kalau dia punya kelebihan dari nilai zakat tadi itu kadarnya di malam hari, di malam Idul Fitri, maka dia wajib juga mengeluarkannya walaupun dia miskin, walaupun dia dari kalangan orang yang miskin.
Nah, baik. Kemudian beliau terangkan di situ dari orang yang Syekh, kita kembali kepada orang yang Syekh Shalih Fauzan. Beliau terangkan berikutnya tentang masalah waktu mengeluarkan zakat al-fitr ini. Ya, dikeluarkan dia sebelum salat Id ditegakkan. Ya, dimulai dari waktu pengeluarannya itu setelah terbenamnya matahari di malam Idul Fitri atau di akhir Ramadan, begitu ya. Itu dari waktu. Dan dalam masalah waktu juga ini ada orang yang dari kalangan para ulama ya. Itu tadi waktu wajibnya ya. Waktu wajib dia bayar zakat, sudah wajib dia. Kalau dari dia muslim, kemudian dia punya kemampuan, maka dia periksa tadi. Ketika tenggelam matahari di akhir Ramadan, masuk malam Idul Fitri, dia punya kemampuan, maka di situ wajib dia bayar zakat. Nah, ini waktu wajibnya di malam Idul Fitri. Dan tidak ada masalah dia bayar di malam Idul Fitri, itu adalah waktu yang wajib. Dan boleh terangkan juga di situ dari orang yang nasyih, dan boleh dia kedepankan, dia majukan waktunya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, kalau sehari atau 2 hari berarti di tanggal 28 atau tanggal 29. Karena yang itu yang diambil ya, yang sedikitnya. Nah, baik. Dan itu diambil dari hadis Ibnu Umar. Nah, terangkan ya. Dari hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, diriwayatkan hadisnya kita. Maksudnya para sahabat itu anna sahabata kana yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmaini. Maksudnya para sahabat mereka membayar zakat fitr itu sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. Sehari atau 2 hari. Ya, kalau lafaz hadisnya diterangkan yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kana yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmaini. Itu mereka para sahabat memberikan zakat fitr itu sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. Ya, kalau misalnya dia bayar paling cepatnya tanggal 28. Kita sekarang malam 28 ya, berarti besok. Itu sudah bisa menyerahkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, nanti kita akan terangkan. Jelas waktunya seperti itu. Itu yang dikatakan waktu bolehnya. Kalau waktu wajibnya tadi sudah diterangkan ya, yaitu ketika tenggelam matahari di akhir Ramadan dan telah masuk malam Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Kemudian ada waktu sunnahnya, yaitu ini di pagi hari ya, sebelum salat Idul Fitri. Itu masih bisa ya. Itu tetap dibayar di situ. Yang jelas ukurannya sebelum salat ditegakkan. Ya, dan salat ditegakkan dimaklumikan waktunya tatkala matahari sudah naik setinggi tombak sekitaran 10 atau 20 menit. Itu ukuran umumnya salat Id. Dan disunahkannya diakhirkan waktunya. Maksudnya jangan terlalu dipercepat agar bisa ada orang-orang yang belum bayar zakat al-fitr ini, dia bayar sesegera mungkin sebelum salat Idul Fitri ditegakkan. Baik. Kita kalau di kondisi biasa ya, kalau kita di kondisi wabah seperti ini misalnya, dia perkirakan saja waktunya tadi. Jam berapa matahari terbit, ya hitung dari situ. Itu masih bisa. Dia serahkan zakatnya kepada fakir miskin, yang kita akan terangkan nanti dari golongan orang-orang yang menerima zakat ini. Baik, dipahami ya. Nah, bagian dari pembahasan yang diterangkan di situ tentang masalah waktu mengeluarkan zakat fitr. Ya. Dan siapa yang mengeluarkan, kata beliau, setelah salat Idul Fitri, ya, atau dia luput waktunya,
diakhirkan setelah salat Id, maka wajib dia mengeluarkannya sebagai bentuk ganti. Ya, tetap dia wajib ya, bukan dikatakan gugur. Tetap dia wajib mengeluarkannya sebagai bentuk qada. Nah, ya, dibawakan hadis di situ dari hadis riwayat Abu Daud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ya, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang membayar zakat fitur itu sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarnya setelah salat Id, maka dia adalah sedekah dari sedekah biasa. Jadi dia berdosa itu kalau dia sengaja ya misalnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, mungkin dia baru pulang dari safar, tiba di negerinya sudah selesai orang salat Id misalnya, dalam keadaan dia belum bayar zakat, maka itu boleh, ada uzur. Nah, syar'i ya, maka itu dia maafkan, dia membayarnya setelah salat, tidak ada masalah. Beda kalau dia tidak ada uzur, dia sengaja akhirkan, maka adalah berlaku hadis tadi itu yang sudah diterangkan. Nah, kemudian beliau terangkan di sini, jadi kita sudah selesai dari pokok-pokok pembahasan seputar zakat al-fitr itu, tentang masalah waktu tadi, kemudian apa tadi kewajiban, definisi zakat al-fitr, syariatnya, hukumnya bagaimana. Nah, kemudian tadi sudah diterangkan juga dari ukuran yang dikeluarkan, bentuknya berupa apa, makanan ya. Dan beliau akan terangkan nanti di akhir dari pembahasan ini, siapa yang mengeluarkan dengan bentuk uang, itu akan dibahas oleh beliau. Dan juga sudah diterangkan tentang syarat seorang yang wajib membayar zakat fitr. Dia muslim, dari kaum muslimin, dan dia punya kemampuan. Dalam artian sudah diterangkan tadi bagaimana ukuran seorang dikatakan dia mampu itu. Baik. Nah, dan tadi diterangkan juga dari waktu pembayaran zakat al-fitr itu. Nah, sebelum salat, dan kalau dia bayar setelah salat, maka dia dihitung sebagai sedekah, tidak lagi dihitung sebagai zakat, tapi dia tetap wajib bayar sebagai bentuk qada, dan dia berdosa di situ karena mengakhirkan tanpa ada uzur. Adapun kalau ada uzur, maka dimaafkan hal tersebut dan dia dihitung sebagai zakat, tetap dihitung sebagai zakat al-fitr. Baik. Kemudian boleh terangkan di situ sebagian masalah-masalah yang bercabang dari zakat al-fitr ini, tentang masalah-masalah diterangkan di situ dulu ya. Misalnya kalau seorang muslim, maka dia keluarkan zakat fitr itu untuk dirinya dan siapa yang dia tanggung dari keluarganya. Ya, kalau misalnya dia kepala keluarga, suami, itu yang wajib membayar zakat fitr. Ya, tinggal dihitung aja dia punya istri satu misalnya, anak-anak berapa, maka ditanggung. Ya, dikeluarkan di situ masing-masing. Kalau dia tadi ambil pendapat Lajnah Daimah berarti 3 kg. Masing-masing kepala tadi 3 kg. Tidak dibeda-bedakan di situ apakah dia masih kecil atau besar, sama saja. Ya, paham ya? Nah, dan beliau bahkan situ hadis dari riwayat Ibn Abi Syaibah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adul fitrah amman tamunun." Yang bayarlah zakat fitr itu dari siapa yang kalian tanggung. Ya, siapa yang kalian tanggung. Nah, maka dikeluarkan di situ ya. Adapun kalau misalnya istrinya lagi hamil, nah belum lahir anaknya, sampai misalnya malam Id dan juga sampai tegaknya salat Id, maka di situ ada pendapat sebagian ulama disunahkan untuk dibayarkan zakatnya. Walaupun pendapat yang terkuat dalam masalah ini itu tidak wajib ya, karena memang dia belum muncul, belum lahir ke dunia ini. Beda kalau anaknya lahir misalnya setelah tenggelamnya matahari di malam Id, ya, maka sudah wajib, dia sudah muncul di dunia, maka wajib atas orang tuanya untuk membayarkan zakatnya.
Dipahami ya. Apalagi kalau dia di bulan Ramadan, itu lebih wajib lagi. Karena dia memang sudah hidup di situ. Nah, kalau dia lahir setelah sholat Id misalnya, maka tidak ada kewajibannya atas orang tua untuk membayarkan apa? Zakatnya. Tapi tadi beliau berpendapat di situ, dari pendapat Syekh, disunahkan ya, berdasarkan dari athar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika itu membayarkan zakat bagi apa? Dan perempuan yang hamil. Bagi perempuan yang apa? Yang hamil. Baik. Tadi hadis Adul Fitr amman tamunun, itu hadis riwayat Ad-Darqutni ya, dan Al-Baihaqi. Adapun tadi asar Utsman bin Affan itu dari riwayat Ibn Abi Syaibah. Ibn Abi Syaibah. Dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala. Rahimahumullahu taala. Ini tentang masalah tadi ya, keadaan anggota keluarga begitu ya. Siapa yang tanggung? Suaminya yang tanggung. Nah, kalau dia punya kecukupan seluruhnya, ya maka dia keluarkan zakatnya. Kalau misalnya hanya sebagian yang punya kecukupan di situ, setelah diperiksa berasnya, mungkin dia miskin, dia tidak punya kecukupan, maka dilihat saja siapa di situ yang bisa dikeluarkan. Apakah suaminya saja? Yang lainnya kan tidak wajib, karena tidak punya kecukupan. Baik. Nah, itu nanti dilihat ya, ada rincian-rinciannya. Jelas dari itu hanya ketentuan umum dalam masalah ini. Nah, setelah itu boleh bahkan situ beberapa pembahasan seputar masalah tadi, hal-hal yang bercabang sini ya, dari orang-orang yang membayar zakat fitr ini. Ya, boleh terangkan di situ siapa yang diwajibkan dikeluarkan zakat fitr, maka dikeluarkan untuk dirinya tadi ya. Nah, walaupun tanpa dia izin kepada siapa yang dia tanggung dari nafkahnya. Ya, misalnya ini anggaplah dia tidak beritahu istrinya atau misalnya anak-anaknya, dia langsung pergi bayar zakat misalnya. Ya, maka itu tidak ada masalah. Nah, itu syah menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan di situ. Nah, karena memang asalnya mereka itu ditanggung tadi ya oleh suami. Nah, oleh si suami atau ayah dari anak-anaknya. Nah, baik. Adapun kalau misalnya dia bukan orang yang ditanggung, dikeluarkan zakatnya tanpa dia beritahu, maka itu kata Syekh dari hal yang tidak syah. Ya, harusnya diberitahu dulu. Nah, ini kalau orang lain ya, yang dia tidak tanggung misalnya dari zakatnya, maka harus dia minta izin dulu. Saya bayarkan zakatmu. Kalau dia iyakan, iya, maka itu syah menurut Syekh ya. Tapi kalau dia tidak dia tidak minta izin, dia bayarkan zakatnya orang lain yang dia bukan tanggungannya, maka itu kata Syekh tidak syah. Ini menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan. Dan memang lebih hati-hatinya dia beritahu ya. Itu yang paling bagusnya. Kalau misalnya ada orang lain yang dia ingin bayarkan zakatnya, itu boleh sepanjang dia minta izin, dia izinkan, sudah dibayar atau diberitahu sebelumnya. Itu yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Nah, itu masalah-masalah yang bercabang ya, tentang masalah apa tadi, tanggungan-tanggungan, siapa yang membayar zakat fitr, ada orang yang dia ingin bayarkan dan seterusnya. Nah, kalian boleh bahkan lagi itu pembahasan yang lain lagi tentang masalah hal-hal yang bercabang dari masalah itu. Ya, misalnya ya, asalnya zakat fitr itu kalau dia keluarkan, nah seperti tadi yang dia tanggung, walaupun orang yang tanggungnya tidak ada di sini misalnya di daerah yang lain, maka dia keluarkan dan dia berikan kepada fakir miskin yang ada di daerah sini, yang ada di daerah sini. Misalnya anggaplah anaknya di tempat yang lain, ya dia bayarkan zakat anaknya di sini. Ya, anaknya tidak bayar zakat di sana, maka zakat itu kata Syekh
dia berikan kepada fakir miskin yang ada di sini. Jangan dipindahkan ke tempat yang lain. Dan ini nanti kita akan rinci ya tentang masalah siapa yang berhak menerima zakat. Nah, itu akan ada pembahasannya. Kita lewati saja karena itu dari yang disinggung oleh Syekh. Jadi kita baca dan kita singgung juga. Nah, ini melibatkan situ perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang masalah-masalah yang sudah diterangkan tadi itu. Ya, masalah makanan tadi ya, dari tamar, kurma, apa tadi, syair. Nah, baik. Kemudian tadi ada juga disebut zabib, ya, kismis. Nah, dan sebagainya tadi itu dari makanan yang dimakan ketika itu di kota Madinah. Di kota apa? Madinah. Maka itu yang dibayar juga ketika itu. Kalau kita sekarang di sini kan ada yang bagi dua ya, ada beras, ada jagung. Itu sudah dimaklumi ya. Hanya kan sekarang ini jarang orang makan jagung ya. Kebanyakannya itu makan beras. Kecuali mungkin di sebagian daerah, mungkin di kampung-kampung, mungkin mereka masih makan jagung. Ya, mungkin mereka tidak punya kemampuan beli beras, atau jagung yang mereka simpan. Nah, itu juga yang dia keluarkan dengan bentuk jagung. Kalau dia beras, jangan dibayar pakai jagung. Jangan dibayar pakai apa? Pakai jagung. Jadi tadi itu bentuk-bentuk makanan tadi itu disesuaikan dengan apa? Dengan makanan yang dia makan setiap harinya. Ya, karena di kota Madinah ketika itu ada yang makan korma, ada yang makan gandum, ada yang makan kismis, ya, dan seterusnya. Nah, ya, maka itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang dia makan setiap hari. Nah, walaupun bermacam-macam bentuknya, disesuaikan dengan apa yang dia makan setiap harinya. Baik. Kemudian beliau bahkan juga masalah yang lain situ. Kalau misalnya dia makan selain biji-bijian, tadi kan yang kita bahas itu biji-bijian semua ya, biji padi, jagung, kemudian juga tadi ada korma, ya, kismis dari anggur ya, dari anggur. Ya, kalau misalnya ada yang makan selain dari biji-bijian, misalnya dia makan susu, kalau kita misalnya keju ya, makanan pokoknya misalnya keju, atau makanan pokoknya daging, atau ikan saja tanpa ada beras tadi ya. Nah, maka kata Syekh, dia keluarkan sesuai dengan makanan itu juga, menurut pendapat kebanyakan ulama. Dipahami ya. Nah, tapi jarang ya, jarang. Ini kalau misalnya ada ya di sebagian daerah terjadi makanan pokoknya di situ, misalnya mereka makan keju atau daging toh sebagai makanan pokok, atau ikan saja. Nah, maka itu yang mereka keluarkan juga sebagai zakat al-fitr. Dipahami ya. Nah, tapi kata beliau, kalau misalnya ada dia dapatkan beras, maka itu lebih utama, karena dia ini lebih lama bertahannya. Ya, ketimbang dia misalnya kasih daging atau dia kasih ikan, itu kan kadang bisa apa? Cepat membusuk kalau tidak ditaruh di kulkas. Tapi kalau dia beli dengan beras, itu akan tersimpan lama, bertahan lama. Nah, itu yang paling utamanya. Baik. Nah, ini masalah-masalah yang dibahas ya, seputar hal-hal yang bercabang dari pembahasan tadi itu. Ya, kemudian sudah jawaban dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tapi sudah kita bahas tadi ya. Maksudnya seorang itu mengeluarkan dari zakat ini sesuai dengan apa yang dia makan di negerinya. Dia makan misalnya nasi, berarti dari beras. Ya. Nah, jangan dikasih nasi ya, nasi kan tidak tahan nanti. Dikasih asalnya nasi itu beras. Baik, seperti itu. Baik. Kemudian terakhir sebelum beliau tutup bab ini, diterangkan di situ tentang masalah yang sudah kita singgung tadi, tentang hukum membayar zakat fitr dengan menggunakan harga dari bahan makanan tadi itu. Ya, apakah dia bayar pakai emas atau pakai perak atau pakai uang? Kalau kita kan pakai uang di sini, itu alat tukar yang ada. Nah, apa hukumnya seperti itu? Nah, itu
Itu kata beliau dari hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan itu tidak syah. Dari hal yang tidak syah. Karena Nabi SAW dulunya di masa beliau membayar dan merintah manusia untuk membayarnya pakai apa? Makanan pokok. Dan sudah diterangkan ya, macam-macam makanan pokok mereka. Ada kurma, ada gandum, ada kismis. Nah, ada juga sebagian dari keju, ya, susu yang dipadatkan yang mereka makan. Nah, harga itu yang dibayar. Nah, di masa Nabi sudah ada mata uang ketika itu, sudah ada dinar, ada dirham. Tapi tidak ada para sahabat yang membayar pakai apa? Mata uang tersebut. Nah, maka siapa yang berzakat fitur dengan menggunakan uang itu dari hal yang tidak syah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu ya, tapi yang dalam masalah ini kita ambil dalil. Itu yang lebih kita dahulukan dari pendapat mayoritas ulama, dan itu yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, karena uang di masa dahulu sudah ada, alat tukar sudah ada berupa dinar atau dirham. Hanya mereka tidak pakai itu dalam masalah membayar zakat al-fitr. Dan itu yang diterangkan juga ya oleh Syekh Shalih Fauzan di sebagian fatwa beliau ketika beliau ditanya tentang masalah hukum membayar zakat dengan menggunakan apa? Uang. Zakat fitr maksudnya ya, dengan menggunakan uang. Itu dari hal yang tidak syah. Ya, hendaknya dia bayar pakai makanan pokok. Kalau misalnya dia titip sama orang, tolong belikan beras misalnya, diberi uang, maka itu tidak ada masalah. Dia minta misalnya diberikan beras, maka itu tidak ada masalah. Yang penting sampai kepada fakir miskin bentuknya berupa beras. Kalau untuk kita di sini ya, atau makanan pokok yang tadi diterangkan, kormaka atau gandum atau yang lainnya. Nah, baik. Ini yang harusnya diperhatikan ya tentang masalah itu. Baik. Kemudian boleh terangkan juga di situ sedikit lagi dari pembahasan masalah zakat al-fitr ini tentang ya boleh situ nukil ya dari pendapat sebagian ulama tadi yang saya singgung. Ya, ini dipegang ya oleh Umar ibnu Abdul Aziz ketika itu. Beliau memerintah manusia untuk membayar zakat dengan menggunakan uang, ya, dengan menggunakan harga dari apa makanan pokok tersebut. Nah, ini dari ijtihad beliau rahimahullah taala, tapi itu tidak diambil ya, karena sunnah Nabi SAW dan para sahabat itu yang lebih kita dahulukan dalam masalah ini. Nah, mereka mengeluarkan dalam bentuk sok dari makanan pokok tadi yang sudah diterangkan. Nah, dalam hal tersebut. Baik. Oleh karena itu, ini dari pembahasan ya yang bercabang dari masalah tadi. Nah, dan beliau terangkan di situ di akhir pembahasan tentang masalah zakat al-fitr ini. Ya, asal hendaknya zakat al-fitr ini itu sampai ya kepada orang-orang yang diberi zakat tadi itu. Nah, dari sini ada silang pendapat di kalangan ulama, siapakah yang berhak menerima zakat al-fitr itu. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dia diberikan kepada satu dari 8 golongan yang menerima zakat harta secara umum yang sudah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah ibn sabil. Ada 8 golongan. Itu menurut pendapat kebanyakan ulama. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya zakat fitr ini hanya diberikan kepada orang-orang miskin saja. Ya, karena hadis yang telah kita baca ya dalam masalah ini. Baik. Ada hadis dari riwayat Abu Daud dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Nah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr ini sebagai pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari
hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nah, hal yang tidak berguna, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ini jelas ya. Dari sini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama kita, bahwasanya ya, zakat fitur itu hanya diberikan kepada orang-orang miskin saja atau fakir miskin. Ya, fakir miskin itu beda ya. Nah, ada pembahasan yang panjang di kalangan ulama. Tapi fakir itu lebih butuh daripada miskin. Ini sudah kita bahas kemarin ya di pembahasan zakat perdagangan. Nah, yang jelas dia tidak punya kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, maka itu dikatakan orang miskin. Saya lihat saja kalau dia tidak sampai setengah ya dari penghasilannya, maka dia dikatakan fakir. Kalau dia lewat setengah tapi tidak cukup, maka itu dikatakan apa? Miskin. Nah, maka itu dikatakan orang yang miskin. Akhirnya yang diberikan zakat al-fitr. Menurut pendapat yang lebih hati-hati dalam masalah ini ya, walaupun tadi ada para ulama kebanyakannya berpendapat boleh diberi kepada yang lain. Selain fakir miskin boleh juga diberi kepada golongan-golongan yang lain yang sudah disinggung di pembahasan masalah zakat harta itu. Nah, tapi kalau hati-hati di sini kalau diambil pendapat fakir miskin, maka itu juga masuk dari pendapat kebanyakan ulama tadi yang menerangkan dari 1 dari 8 golongan. Itu yang lebih selamat, lebih hati-hati dan bertemu di situ semuanya agar dia tidak masuk dalam silang pendapat dalam masalah ini. Ya, kemudian sini juga ada sebagian masalah yang dibahas. Dan masalah zakat fitr ini boleh diberikan langsung ya kepada fakir miskin. Namanya lewat amil zakat. Itu kalau pemerintah misalnya tidak mewajibkan. Kayak Indonesia sekarang ya, pemerintah tidak mewajibkan zakat itu diberikan kepada amil zakat. Maka ada keluasan di sini, boleh dia langsung berikan kepada fakir miskin, walaupun dia tidak lewat kepada amil zakat. Dipahami ya? Adapun kalau misalnya pemerintah mewajibkan harus diberi kepada amil zakat, maka kita kasih kepada amil zakat dahulu. Nanti urusan mereka mau kasih fakir miskin atau tidak, kita sudah berlepas diri di situ. Dan kalau pemerintah asalnya memberikan keluasan dalam masalah ini, maka asalnya ya kita memilih di situ apakah boleh kita bayar ke amil atau siapa yang di situ yang diwakilkan untuk tolong-menolong dalam menyerahkan zakat ini kepada yang berhak, atau bisa dia kasih kepada langsung kepada orang yang membutuhkan tadi itu. Dipahami ya? Baik, ini masalah-masalah yang dibahas ya. Nah, dari seputar pembahasan masalah zakat al-fitr ini. Baik, dan ini saya kira sudah cukup dari pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan masalah zakat al-fitr. Baik, jadi tadi sudah dibahas ya berbagai macam hukum dalam masalah ini. Dari apa itu makna zakat fitr, kemudian syariatnya dalam agama, hukumnya bagaimana, dan kemudian diterangkan tadi kadarnya, berapa yang dikeluarkan, jenis apa yang dikeluarkan, dan juga tadi sudah diterangkan syarat orang yang membayar zakat fitr itu ya muslim dan punya kemampuan. Dan kemudian tadi sudah diterangkan juga waktu membayar zakat fitr ya, dan juga tadi sudah diterangkan, beliau terangkan itu dari Syekh masalah-masalah yang bercabang tadi itu ya. Kalau keluarga misalnya bagaimana dia bayarkan zakat, siapa yang dia tanggung, sudah kita bahas. Dan tadi boleh singgung sedikit juga tentang masalah membayar zakat fitr dengan menggunakan harga atau uang. Itu adalah hal yang tidak disyariatkan, bahkan dia dianggap tidak syah menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan itu dikuatkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan di situ dalam masalah tadi. Nah, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian tabi'in itu bukan dalil ya. Sepanjang Nabi SAW, sepanjang dia menyelesaikan dari sunnah Nabi dan para sahabat, maka itu yang kita lebih dahulukan dalam hal tersebut. Nah, dan tadi disinggung tentang masalah tadi itu orang-orang yang berhak menerima zakat al-fitr. Ya, itu sudah kita terangkan tadi dalam masalah ini. Dan tadi Syekh juga di situ terangkan tadi ya masalah-masalah tadi, dan sudah mencukupi apa yang kita sudah singgung tadi itu.
Baik. Nah, sekarang itu dulu dari akhir pembahasan kita seputar zakat al-fitr ini. Dan kalau misalnya ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan di media ya, di grup atau di tempat-tempat yang sudah dimaklumi dalam masalah ini. Ya, tentunya mungkin masih ada hal-hal yang lain dari pembahasan cabang-cabang masalah mungkin yang kurang dipahami, dan kalau ada kekurangan ya kami mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.